Tahun 1979 adalah tahun yang mengerikan bagi salah satu pesawat penumpang terbesar di dunia, DC-10. Bahkan sebelum tahun 1979, pesawat jenis itu pernah mengalami banyak kehilangan lambung dan juga sempat mendapat predikat sebagai pesawat yang terlibat dalam bencana udara paling mematikan yang pernah terjadi. Western Airlines 2605 juga berkontribusi pada daftar panjang kecelakaan pesawat DC-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi penerbangan Western Airlines 2605. Ini adalah salah satu tragedi dengan penyebab yang cukup aneh. Apa yang terjadi? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 31 Oktober 1979, Western Airlines dengan nomor penerbangan 2605 terjadwal terbang dengan menggunakan pesawat Douglas DC-10. Pesawat itu akan terbang dengan rute Los Angeles menuju ke Mexico City. Los Angeles menuju ke Mexico City adalah rute yang penuh. Setiap harinya ribuan penumpang akan terbang dengan rute tersebut. Pada tanggal 31 Oktober itu, penerbangan pertama yang akan menuju ke Mexico City dari Los Angeles adalah penerbangan Western Airlines 2605. Mereka terbang dengan sebuah pesawat DC khusus, di mana pesawatnya bernama The Night Owl. Pesawat tersebut dicat dengan livery bertuliskan DC-10 Spaceship yang terdaftar dengan registrasi N903WA. Pesawat tersebut telah mengumpulkan 24.614 total jam terbang pada saat mengalami kecelakaan. Penerbangan 2605 meninggalkan Los Angeles pada pukul 1:04 tengah malam waktu setempat. Pesawat tersebut diperkirakan akan tiba di Mexico City sebelum pukul 6 pagi waktu Meksiko. Sedikit informasi dari petugas menara kontrol adalah ketika penerbangan tersebut tiba di Meksiko, langit kemungkinan masih gelap dan ada kabut di landasan pacu. Tidak banyak penumpang di dalam penerbangan itu, hanya ada 76 orang penumpang dan 13 orang kru. Maskapai Western Airlines sendiri telah mengubah konfigurasi pesawat DC-10 yang digunakan untuk penerbangan 2605 dengan mengurangi kursi-kursi yang ada di dalam pesawat sehingga hanya ada 46 kursi untuk first class dan hanya ada 193 kursi untuk economy class. Hal itu dilakukan untuk menambah kenyamanan para penumpang yang ada di dalam pesawat DC-10. Kembali ke penerbangan 2605. Seorang kapten duduk di sebelah kiri. Ia bertugas menerbangkan pesawat. Ia bernama Charles Gilbert, berusia 53 tahun dengan sekitar 31.000 total jam terbang. Namun ternyata ia masih cukup baru dengan pesawat DC-10. Ia baru mengumpulkan sekitar 248 total jam terbang pada pesawat DC-10. Namun ternyata ia cukup mengenal rute penerbangan Los Angeles menuju ke Mexico City karena dalam beberapa bulan terakhir ia sempat mendaratkan pesawat di Mexico City sekitar 28 kali. Duduk di kursi sebelah kanan seorang first officer bernama Ernest Reichel yang berusia 46 tahun. Tidak diketahui secara pasti berapa total jam terbang yang dimiliki first officer ini, namun tim investigasi NTSB mengungkap kemungkinan first officer ini memiliki pengalaman yang tidak jauh dari sang kapten. Kemudian ada seorang kru kokpit lainnya yang lebih muda. Ia adalah seorang flight engineer bernama Daniel Walsh, berusia 39 tahun dengan sekitar 4.000 total jam terbang dan 400 diantaranya menggunakan pesawat DC-10. Tujuan penerbangan Western Airlines sendiri adalah ke Bandara Mexico City. Bandaranya terletak di kawasan perkotaan. Tidak banyak yang berubah dari bandara itu sejak tahun 1979 sampai saat ini. Bandara tersebut memiliki dua landasan pacu. Yang pertama adalah landasan pacu 23L dan R. Kemudian yang kedua adalah landasan pacu 05L dan juga R. Kedua landasan pacu ini berada di posisi yang sejajar. Pada tahun 1979 di Bandara Meksiko hanya runway 23L saja yang dilengkapi dengan sistem pendaratan ILS. Maka jelas landasan 23L menjadi landasan yang paling ideal untuk digunakan di bandara tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 1979 atau hanya beberapa minggu sebelum kecelakaan penerbangan 2605 terjadi, landasan pacu 23L itu ditutup karena akan diperbaiki atau diaspal ulang.
Maka sampai pemberitahuan selanjutnya tidak akan ada pesawat yang mendarat ataupun lepas landas dari landasan pacu 23L. Namun ternyata renovasi yang dilakukan pada landasan pacu 23L ini tidak pernah menghentikan bandara dan pilot untuk memanfaatkan sistem pendaratan instrumen di runway 23L. Meskipun landasan pacunya ditutup, namun instrumen approach-nya masih tetap berfungsi. Maka kemudian pilot-pilot yang terbang dengan tujuan Bandara Mexico City akan terbang ke arah runway 23L. Dan kemudian pesawat akan melakukan sidestep ke landasan pacu 23R. Kembali ke penerbangan 2605, sama seperti pesawat-pesawat yang mendarat sebelum penerbangan ini, maka pilot dari penerbangan 2605 juga diinformasikan mengenai approach sidestep dari petugas menara kontrol. Pilot juga diberitahu mengenai adanya perubahan landasan pacu. Meskipun saat itu petugas menara kontrol tidak memberitahukan pilot penerbangan 2605 secara pasti mengenai approach sidestep, tapi pilot diharapkan tahu apa yang harus dilakukan dalam skenario pendaratannya. Jadi untuk melakukan pendaratan di Bandara Mexico City, penerbangan-penerbangan yang mendarat di runway 23R akan mengambil dulu ILS dari runway 23L. Baru setelah dekat, pesawat itu akan bermanuver ke sisi kanan menuju ke runway 23R. 4 kali petugas menara kontrol menginstruksikan penerbangan Western Airlines 2605 untuk mendarat di runway 23R. Namun sayangnya tidak ada tanda bagi pesawat yang akan mendarat di runway 23R mengenai kapan pesawat itu harus berbelok ke kanan. Bahkan di approach chart yang dimiliki oleh pilot penerbangan 2605 juga tidak tertulis kapan mereka harus berbelok ke kanan atau apa patokannya agar pesawat itu bisa berbelok ke kanan dan melakukan pendaratan di runway 23R. Kemudian di titik inilah NTSB akhirnya mengkritik kinerja dari ATC di Bandara Mexico City, di mana mereka tidak menggunakan bahasa yang jelas untuk para pilot melakukan approach sidestep sehingga membuat para pilot ini bingung. Sekitar pukul 5 pagi waktu Meksiko, penerbangan 2605 semakin dekat dengan bandara. Namun saat itu diketahui visibilitas hanya sekitar 3 mil saja. Dari kejauhan, kedua pilot penerbangan 2605 tidak bisa melihat keberadaan bandara. Ada informasi dari menara kontrol mengenai approach sidestep pada landasan khusus ini. Mereka mengatakan pilot harus melihat keberadaan runway dengan ketinggian sekitar 600 kaki. Jika di ketinggian 600 kaki, para pilot masih belum bisa melihat keberadaan runway, maka pesawat itu harus kembali mengudara, naik ke ketinggian 8.500 kaki, membatalkan approach, kemudian berkeliling, agar mereka bisa memulai lagi proses approach dan mendarat di runway tujuannya. Karena posisi penerbangan 2605 ini semakin dekat dengan bandara, kemudian pilotnya berusaha untuk mensejajarkan posisi pesawat dengan runway 23L seperti yang seharusnya. Kemudian pesawat dikonfigurasi, roda pendaratan diturunkan, dan flaps dipanjangkan. Namun saat itu kedua pilot masih belum bisa melihat runway. DC-10 akhirnya tetap melanjutkan untuk approach menuju ke bandara. Mereka menuruni glide slope ke landasan pacu. Ketika pesawat DC-10 sudah melewati ketinggian 600 kaki, para pilotnya masih juga belum bisa melihat keberadaan runway. Pilot seharusnya saat itu menggagalkan upaya approach-nya, tapi yang terjadi pada penerbangan 2605, para pilotnya tetap melanjutkan upaya approach. Kemudian tercatat pada pukul 5:42 pagi waktu setempat adalah rekaman terakhir dari penerbangan 2605. Dengan kata lain, rekaman ini terjadi sebelum pesawat mengalami kecelakaan. Rekaman CVR dari penerbangan Western Airlines 2605 direkam hanya berdurasi sekitar 20 detik dan dibagikan oleh NTSB sebagai bahan pelajaran untuk di kemudian hari. Namun ternyata rekaman selama 20 detik inilah justru menjadi salah satu rekaman yang meresahkan. Dalam rekaman itu, Kapten sempat beberapa kali bertanya kepada first officer-nya, apakah kita sudah diizinkan untuk berbelok ke kanan? Apakah kita sudah diizinkan untuk menggunakan runway di sebelah kanan? Saat itu, posisi pesawat masih berada sejajar dengan runway 23L atau 23 kiri. Dan kecepatan pesawat sekitar 130 knots. First officer menjawab bahwa tidak, seharusnya pesawat ini berada di runway yang satu lagi.
Seperti yang ditunjukkan pada rekaman CVR yang beredar, Kapten menyadari bahwa mereka masih mendekati landasan pacu L hanya beberapa detik sebelum pesawat itu mendarat. Pada titik itulah seharusnya pesawat sudah berbelok ke kanan untuk mendarat di landasan pacu 23R. Seperti yang sudah disebutkan bahwa landasan pacu 23L ini sedang direnovasi. Ada banyak kendaraan konstruksi di landasan pacu tersebut. Sementara di sisi lain, penerbangan Western Airlines 2605 sudah sangat dekat jaraknya dengan landasan pacu 23L. Di detik-detik terakhir pesawat itu mulai berbelok ke kanan menuju ke runway 23L. Tapi yang terjadi setelah pesawat itu touchdown, pesawat justru touchdown di wilayah rerumputan. Pilot berusaha untuk membatalkan proses approach-nya dan mereka berusaha untuk menaikkan kembali pesawat, meningkatkan power pesawat dan menaikkan hidung pesawat sekitar 3,3 detik setelah pesawat itu touchdown. Nah, First Officer sempat rekam di rekaman CVR mengatakan agar pesawat itu kembali naik ke 8.500 kaki. Namun ternyata pesawat DC-10 itu tidak berhasil menghindari truk yang ada di hadapannya. Ada sebuah truk yang sedang membawa tanah dan dengan sangat cepat pesawat DC-10 itu menghantam truk tersebut mengakibatkan pengemudinya meninggal dunia. Roda pendaratan kanan yang menghantam truk itu ternyata terlepas dan membuat kerusakan pada horizontal stabilizer pesawat. Kemudian karena power pesawat sempat ditingkatkan, pesawat sempat naik sedikit, tapi tidak bisa bertahan lama. Lalu kemudian tabrakan lain terjadi di mana sayap kanan dari pesawat itu menghantam eksavator. Setelah itu menghantam tanah dan rerumputan dan pesawat masih juga belum berhenti. Beberapa detik kemudian ketika kedua pilot mati-matian berupaya untuk menyelamatkan pesawat itu dan para penumpangnya, ternyata masih di sayap yang sama yaitu sebelah kanan. Sayap itu menghantam gedung milik Eastern Airlines dan kemudian menimbulkan kebakaran hebat. 26 detik setelah pesawat itu touchdown, benturan terakhir antara pesawat dengan bangunan milik Eastern Airlines itulah yang akhirnya menyebabkan bukan hanya bangunan yang terbakar, tapi juga pesawat DC-10 itu sendiri. Karena tabrakan dengan bangunan dan kebakaran yang terjadi sehingga pesawat DC-10 itu hancur total. Sementara bagian sayap sebelah kiri dari pesawat itu juga terlepas dan terseret cukup jauh hingga kemudian menghantam beberapa rumah di sekitar bandara dan juga terjadi kebakaran di sana. Tragedi penerbangan itu membuat 73 orang meninggal. Salah satunya adalah korban di darat yaitu pengemudi truk yang berada di landasan pacu 23L. Beruntung beberapa penumpang lainnya selamat namun dalam kondisi cedera. Nah, para penumpang selamat ini menyebutkan mereka bisa selamat dari tragedi penerbangan itu karena mereka berada di bagian badan pesawat dengan panjang sekitar 6 meter dan bagian itu tidak terbakar. Hanya saja setelah menabrak bangunan, ternyata puing-puing dari bangunan itu terus menghantam bagian pesawat. Berbagai investigasi diluncurkan, bukan hanya dilakukan oleh NTSB, tapi juga dilakukan oleh pemerintah Meksiko dan asosiasi pilot. Hasil dari investigasi yang dilakukan oleh beberapa pihak ini menyimpulkan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat pilot yang salah mendaratkan pesawatnya. Jatuhnya penerbangan Western Airlines 2605 ini terjadi hanya sekitar 6 bulan setelah tragedi penerbangan American Airlines 191 di Chicago. Dan seperti yang sudah dibahas di awal video, tahun 1979 adalah tahun yang buruk bagi pesawat DC-10. Di mana setelah penerbangan 2605 jatuh atau mengalami tragedi penerbangan, kurang dari 1 bulan berikutnya, tragedi penerbangan kembali terjadi pada pesawat DC-10 milik Air New Zealand dengan nomor penerbangan 901 yang jatuh di Antartika. Buntut dari tragedi penerbangan 2605 adalah Bandara Mexico City ditutup dan ada sekitar 2.000 orang yang langsung menuju ke lokasi kecelakaan untuk melihat bekas-bekas tragedi penerbangan 2605 di sana. Setelah tragedi penerbangan Western Airlines 2605 kemudian diberikanlah beberapa rekomendasi, salah satunya adalah untuk memperbaiki prosedur runway approach yang harus dipublikasikan secara eksplisit untuk approach ke bandara yang melibatkan side step. Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv mengenai tragedi penerbangan Western Airlines 2605, salah satu tragedi dengan penyebab yang cukup aneh di mana pilotnya tidak tahu kapan ia harus berbelok ke runway tempat pendaratan.
Dan naasnya saat itu ada banyak kendaraan konstruksi yang berada di runway 23L. Kalau kalian mau menambahkan informasi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, dinyalain juga lonceng notifikasinya. Terima kasih kalian sudah nonton dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.